Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Angel dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Tabura Angel yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga perjumpaan kita di hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kita ada dalam keadaan yang baik. Pada saat ini, lewat siaran ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka, kita membaca bagian firman Tuhan, dan kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kasih setia penyertaan Tuhan. Engkau menyertai kami dalam segala keberadaan kehidupan kami. Dan kami boleh berjumpa sekali lagi lewat siaran Tabura Angel di hari ini. Lewat siaran ini, sebagai pendengar, bahkan pemirsa, dimanapun mereka berada, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Menyadari dengan sungguh segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki. Oleh karena itu sebelum bagian firman Tuhan ini kami buka, kami baca, kami merenungkannya. Terlebih dahulu kami meminta kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Biarlah kuasa Roh Kudus yang telah tercurah pada peristiwa Pentakosta itu, terus Engkau berikan di dalam segala keberadaan kehidupan kami. Ketika di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat siaran Tabura Angel. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami bisa memberikan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan atas kuasa dan kasih yang datang daripadamu, memampukan kami untuk melaksanakannya, melakukannya di dalam keberadaan kehidupan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah kami Tuhan, di hari ini, lewat siaran ini, kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sekali lagi, kitab Roma pasal 8 ayat 28. Yang berbunyi sebagai berikut dengan judul pembacaan pengharapan anak-anak Allah. Ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Pemirsa, tema perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini, lewat pembacaan kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 adalah, Roh Kudus turut berdoa bersama kita. Roh Kudus turut berdoa bersama kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merasa tidak mampu untuk berdoa dengan benar? Jika pernah, maka jangan putus asa dan risau. Perasaan demikian mungkin timbul karena kita tidak tahu jelas apakah kita memohon kekuatan untuk memampukan kita dari Tuhan guna menolong kita dari penderitaan itu, ataukah kita memohon kelepasan dari Allah kepada kita agar penderitaan itu terlepas dari kita. Dua hal ini yang menjadi bagian membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu berdoa dengan benar kepada Tuhan. Sebuah cerita mengantar kita memahami bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini.
seorang anak kecil yang sedang berjalan-jalan memasuki hutan bersama dengan teman-temannya. Dalam perjalanan mereka, ternyata anak ini terpisah dari teman-temannya. Dan dalam perjalanannya, ketika dia terpisah dari teman-temannya, dia bertemu dengan seekor harimau. Anak itu benar-benar cemas, benar-benar takut. Dia ketakutan luar biasa. Dan pada saat dia melihat harimau itu semakin mendekat ke arahnya, ia gemetaran. Ia kemudian sujud berlutut, dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan dalam doa dengan rasa ketakutan yang luar biasa itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Doanya berbunyi sebagai berikut. Tuhan, 1, 2, 3, amin. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ketakutan luar biasa dari si anak ini. Membuat ia tidak tahu apa yang diucapkannya lagi. Dan setelah amin, yang terjadi adalah ketika dia membuka matanya dan rupa-rupanya harimau itu tidak ada lagi di depannya. Dalam kedaulatan Roh Kudus, kedaulatannya Roh Kudus, Roh itu turut berdoa bersama dengan anak itu. Itulah yang terjadi. Sehingga Tuhan tahu maksud dari doa si anak kecil ini. Sekalipun dia belum menyampaikan lewat bibir mulutnya kepada Tuhan, meminta Tuhan menolongnya. Tetapi kedaulatan daripada Roh Kudus turut berdoa bersama dengan anak kecil itu sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertolongan Tuhan terjadi seperti apa yang menjadi harapannya. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari? Pengalaman demi pengalaman menjadi bagian yang kita alami, gumuli. Banyak di antara kita ketika diminta untuk berdoa, ada saja alasan yang kita sampaikan, kita berikan. Dan alasan-alasan itu pasti kita akan mengatakan bahwa kita tidak berani. Kita malu untuk tampil di depan orang banyak. Bahkan ada yang berkata bahwa dia tidak pandai berbicara, sehingga dia tidak bisa berdoa dengan benar. Nah, dalam teks ini, dalam kitab yang kita baca di hari ini, firman Tuhan yang kita baca di hari ini, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana peran Roh Kudus turut bekerja, berkarya bersama dengan kita. Dikala kita tidak dapat berdoa karena kita ketakutan, karena hal-hal luar biasa yang terjadi dalam diri kita, maka patutlah kita belajar dari si anak kecil ini, bahwa Roh Kudus menolong kita, menyampaikan pergumulan kita kepada Allah Bapa di surga. Dia lebih mengetahui lebih dahulu sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Ayat 28 dari bagian firman Tuhan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian ini menjadi bagian yang sangat menghibur anak-anak Tuhan ketika mereka harus menderita dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan di dalam penderitaan itu, bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan. Allah mendatangkan kebaikan dari semua pencobaan, dari semua penganiayaan, dari semua penderitaan. Dan hal baik dikerjakan oleh Allah menjadikan kita serupa dengan gambar Kristus. Dan akhirnya ketika kita melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah, menjadi kemuliaan bagi Allah, tetapi juga bagi kita semua. Mari kita belajar dari anak kecil ini, dari doa yang disampaikan, bahwa
doa yang disampaikan sebelum disampaikan, Allah lebih mengetahuinya. Karena Roh Kudus menolong kita menyampaikan segala pergumulan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan lewat siaran Tabura Injil. Kami boleh berjumpa, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya. Bahkan dengan kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kami memohonnya supaya memampukan kami sebagai umat-Mu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa bagi setiap para pemirsa, pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan pergumulan, persoalan hidup yang dihadapi. Baik itu sakit penyakit, berbagai persoalan kehidupan, Tuhan datang dan angkat semuanya daripada mereka. Dan biarlah ketika sebelum mereka menyampaikan segala keluh kesah mereka, Tuhan datang dan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Supaya ketika di saat di mana mereka berdoa dan mau menyampaikan, tetapi sebelum bibir mulut mereka menyampaikan, Tuhan lebih dahulu mengetahui. Dan segala yang menjadi beban persoalan mereka diangkat dan dipulihkan di dalam kehidupan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan biarlah firman-Mu terus menjadi bagian yang terus kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi para penyiar Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan, kru yang bekerja dengan segala kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus setia, mereka terus mau melakukan dan mau menyiarkan terus siaran ini, agar kebenaran firman Tuhan terus disampaikan sampai kepada semua orang, dan di mana saja umat-Mu berada, mereka dapat menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, ini kami umat-Mu Tuhan, yang telah bersyukur atas perkenaan Tuhan dalam hidup kami di hari ini. Ketika kami mendengarkan, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat. Dengarlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian telah kita ikuti siaran Tabura Injil, di mana telah kita sama-sama membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini. Demikian siaran Tabura Injil. Terus saksikan siaran ini yang disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.